Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah reguler di kelompok masing-masing menggunakan nyanyian mazmur dan nyanyian rohani. Sekali lagi, nyanyian yang dipakai mazmur dan nyanyian rohani. Yang berikut, ibadah PGT kelompok 7B dilaksanakan di rumah Ibu N. Toding Datu dan Ibu Fenty Prianto. Pelayan Nyonya Abigail Tiranda, liturgis Elizabeth El Ruru Sanang. Yang berikut, poin ke-18. Pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16, pukul 17. Pelayan Pendeta Yusuf Paliling STH, liturgis Penatua Yakoboko. Kemudian poin yang ke-20. Pelayanan pemberkatan nikah Saudari Shirley Rumising dengan Saudara Bebangan Palolongan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 September pukul 11 di Jemaat Rantepao. Poin 21. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman orang tua atau ibu mertua dari Diaken Sabtawani Butu dan nenek dari Bapak Penatua Jisan Pakilaran di Tongkonan Peranta Sa'dan Malimbong. Jemaat Rantepao akan mengambil bagian pada tanggal 12 pukul 17. Sekali lagi, tanggal 12 Jemaat Rantepao yang akan memimpin ibadah di sana. Kemudian akta-akta sesuai dengan tradisi kita, silakan jemaat membaca sendiri. Yang berikut 22. Rapat panitia pengucapan syukur tahunan dilaksanakan besok, tanggal 5 September pukul 17 setelah persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga. Berita ini bersifat undangan bagi bapak, ibu-ibu dan panitia. Kehadirannya diaturkan banyak terima kasih. Kemudian ibadah pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 September pukul 9 di halaman Gereja Rantepao. Dalam rangka pengucapan syukur itu dirangkaikan dengan baptisan kudus dan juga peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan. Sekali lagi, pembangunan gedung pelayanan. Bukan gereja ini yang dirombak, yang dibawa. Kemudian kelas katekisasi akan dibuka kembali bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai anak yang sudah umur katekisasi, silakan mendaftar di kantor jemaat. Kemudian hari ini dalam rangka bulan doa Alkitab, pundi khusus yaitu pundi 4 dipergunakan untuk bulan doa Alkitab. Kemudian warta tambahan. Mohon perhatian, dihimbau kepada Bapak Ibu Saudari dan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2
supaya parkir di halaman gedung gereja, bukan di depan gereja. Atas perhatian Bapak Ibu diaturkan, terima kasih. Jadi tidak memakai trotoar jalan tetapi di halaman. Kemudian penekanan yang berikut. Ini tambahan warta. Disampaikan kepada warga jemaat atau masyarakat yang masih mempunyai anak usia 9 bulan sampai 12 tahun. Dimohon untuk mendapatkan vaksin campak rubella dan membawa anak ke puskesmas Rantepao. Ini waktunya mulai 2 hari lalu sampai tanggal 13 September. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 13. Demikian warta jemaat dan penyampaian pengumuman tambahan. Sidang jemaat, ibadah kita pada saat ini akan menggunakan tata ibadah atau liturgi sedunia. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah bulan doa Alkitab. Pada tahun ini, bulan doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaharuan terjemahan Alkitab bahasa Nias. Tema kita hari ini, berguna bagi Tuhan, yang diambil dalam firman Tuhan Filemon 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Mari bersama-sama berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Semua
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita berhimpun dalam bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Mari kita berdoa sebagai doa permulaan dalam ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur dan puji dan hormat katut kami persembahkan kepada-Mu pada sore ini. Kami akan memulai ibadah kami dalam rangka ibadah bulan Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami semua pihak yang ambil bagian, terutama hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, dan semua yang terlibat, semua anggota jemaat, kami semua. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menuntun menyertai kami, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan saat ini menjadi kekuatan kepada kami semua. Dari awal hingga selesainya ibadah kami ini, kami bawa kepada-Mu melalui Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengenang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyertai yang kelelahan. Kirimlah berita Injil, menyertai yang kelelahan. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyertai yang kelelahan. Kirimlah berita Injil, menyertai yang kelelahan. Karena itu, ingatlah
bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus yang telah mencari engkau. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, begitu banyak hal yang telah kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk tunduk kepala, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk memanggil kami yang berdosa, untuk mencari kami yang telah sesat, untuk menyelamatkan kami. Itulah sebabnya sampai sekarang ini kami menjadi kepunyaan-Mu dan kami bersyukur karenanya. Saat ini di hadapan-Mu, hati kami sedih karena kami menyadari bahwa kami telah dianugerahkan kehidupan. Namun sesungguhnya kematianlah yang menjadi milik kami karena kami masih hidup dalam dosa. Kami telah ditebus dalam cengkraman iblis. Namun saat ini kami masih diperbudak olehnya karena kami sering mengikuti kehendak-Nya. Kami mohon, ya Yesus, biarlah nyata kepada kami sebagaimana yang telah Engkau katakan. Jadi apabila Anak Manusia memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya Yesus, ampunilah kesalahan kami dan bebaskanlah kami dari perbudakan iblis. Dengan penuh kesungguhan, kami ingin menjadi milik dan kepunyaan-Mu sampai kami memperoleh kehidupan dari-Mu. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagi-Mu. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga
dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara kelompok pelayanan 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning, yang sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Lukas pasal 14 ayat 25 hingga 35.
Lukas 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Segala sesuatu dilepaskan untuk mengikut Yesus. Firman Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak ia membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Hendaklah kita masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus.
Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah, berserah. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk puji-pujian yang boleh kami persembahkan, kami naikkan kepadamu. Terlebih ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu menyatakan tanda syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan yang Engkau karuniakan. Tuhan memberkati apa yang boleh dipersembahkan pada malam hari ini. Biarlah semuanya boleh dipakai dengan baik, dipergunakan untuk pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan pada malam hari ini. Biarlah senantiasa boleh merasakan dan menikmati betapa besarnya Tuhan berkat-berkat yang Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan. Love
Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku ini tidak dapat bertindak kepadamu, kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah aku, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku telah menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku telah mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak dan mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat ngeri menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya.
Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada Filemon. Pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang telah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu padamu, karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibacakan, dan saat ini
kami siap untuk merenungkan firman ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai, berkati jemaat-Mu. Biarlah kami sungguh dapat dimampukan untuk memahami firman-Mu, untuk kami berlakukan dan kami pergunakan dan menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita diperkenankan oleh Tuhan dalam kita berjumpa malam hari ini dalam bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus dalam liturgi kita hari ini, liturgi dalam rangka bulan doa Alkitab. Ya, ini liturgi saudara kita dari gereja Orahua Keriso Protestan. Sebagai bagian dari kita bersama-sama dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan bersama saudara kita di berbagai tempat, sehingga dalam tahun ini bulan doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk bagaimana mendukung proses pembaruan, ya, secara khusus untuk terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Ya, jadi sedikit unik liturgi kita minggu ini. Mungkin banyak yang pertama bertanya mengapa kita menggunakan liturgi ini. Ya, tapi mari bersama kita boleh menikmati ibadah kita dengan menggunakan liturgi yang kita pakai pada minggu ini. Beberapa bagian bacaan kita tadi ada 4, termasuk dari kitab Mazmur tadi. Bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema, berguna bagi Tuhan. Berguna bagi Tuhan, mendadi rongkok tetedio puang. Batu mendadi rongkok lako puang. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita semua mengharapkan dan menginginkan bahwa kita ini adalah orang yang bisa berguna. Bagaimana supaya kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang berguna dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ya, paling tidak pertama bahwa tentu bagaimana kita bisa berguna bagi keluarga, berguna bagi suami atau istri, berguna bagi anak, dan juga anak ya tentu bisa punya peran yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh keluarga, oleh orang tua. Berguna bagi kehidupan persekutuan, berguna bagi organisasi di mana kita ditempatkan, berguna bagi bangsa dan negara, dan berbagai hal yang lain yang tentu menjadi sebuah harapan untuk bisa kita memberikan sebuah peran yang baik dan positif. Ada begitu banyak hal yang orang lakukan untuk mau supaya dia bisa memberikan sebuah kontribusi, entah bagi keluarga atau pelayanan dalam persekutuan atau dalam masyarakat atau di tengah bangsa negara ini. Misalnya dengan berusaha untuk bagaimana dia belajar, berusaha untuk bagaimana supaya dia bisa mendapatkan sebuah posisi yang baik, punya kedudukan, atau mungkin berusaha untuk bisa mengumpulkan harta yang banyak, dan itu kemudian diharapkan bisa berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dan masih banyak hal yang lain Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita bisa lakukan dan orang bisa lakukan untuk kemudian
menjadi orang yang bisa berguna. Terlebih sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa tentunya bukan hanya tujuan hidup kita, tujuan semua apa yang kita lakukan berguna, bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri sendiri, tetapi tentu juga untuk Tuhan. Seperti tuntunan tema kita pada minggu ini, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Kita mau belajar bersama beberapa tokoh Alkitab yang kita baca pada sore malam hari ini. Yang pertama dari bacaan Mazmur tadi, dari seorang Raja Daud, bagaimana dia dalam sebuah pengakuan iman, dia ingin hidupnya berguna bagi Tuhan. Dia ingin melakukan sesuatu. Dia ingin supaya bagaimana mengalami sebuah perubahan dalam kehidupannya, sehingga menjadikan hidupnya bisa berarti dan bermakna. Karena dia sadar bahwa Tuhan tahu segala sesuatu apapun yang dia lakukan. Sehingga dalam sebuah pengakuan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ia tahu keberadaan kita dimanapun dan kapanpun, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya semuanya ada dalam jangkauan Tuhan, sehingga bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi Tuhan. Yang kedua, seorang Yeremia. Bagaimana kisah saat Tuhan meminta Yeremia untuk pergi belajar kepada seorang tukang periuk. Dalam sebuah proses untuk membuat periuk, memilih tanah liat, membentuk menjadi sebuah periuk. Itu pun kalau dia harus diulang kembali karena rusak, butuh kesabaran, ketelitian, dan sebuah ketekunan untuk kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan itu bagian sebuah proses untuk belajar menjadikan sebuah pribadi yang bisa dibentuk dan bisa berguna dan bermanfaat. Kita bisa belajar pada seorang Paulus. Tentu kita semua mengenal siapa Paulus, seorang penganiaya jemaat. Tetapi kemudian dalam sebuah perjumpaan perjalanan ke Damsyik, dia dipertemukan oleh Tuhan untuk kemudian dia bisa diubahkan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam karya penyelamatan melalui pekabaran Injil dan kesaksian yang dia boleh nyatakan. Tetapi sayang bahwa dalam perjalanan seorang Paulus ini menjadi sebuah tantangan yang dia harus hadapi dalam tugas pekabaran Injil. Kemudian dia harus bahkan di dalam penjara, seperti yang disaksikan dalam bacaan kita pada sore malam hari ini. Dia menulis surat dari dalam penjara. Terlebih sebuah peran dalam situasi yang sedang dialami pada saat itu. Dia diperjumpakan oleh seorang yang bernama Onesimus. Dia diperjumpakan oleh seorang Onesimus. Mungkin kita bertanya, siapa Onesimus ini? Arti dari nama Onesimus ini adalah nama laki-laki yang dalam bahasa Yunani berarti berguna. Ya, kalau ada yang punya nama Onesimus, ya mudah-mudahan ya tidak sekedar ya pakai nama Onesimus, tetapi ya tahu apa arti Onesimus dan juga menjadikan hidupnya sebagai orang yang berguna. Sekali lagi bahwa Onesimus dalam bahasa Yunani berarti berguna. Dia adalah seorang budak yang bekerja pada seorang Filemon. Tapi kemudian
dia melarikan diri. Dia melarikan diri dari rumah tuannya. Ada yang menafsirkan mengapa kemudian Onesimus ini kemudian dia lari dari rumah Filemon. Ada yang mengatakan bahwa karena dia melakukan sebuah tindak kejahatan, dia mencuri uang lalu kemudian dia melarikan diri. Ya, tetapi kemudian ada juga yang menafsirkan dalam sebuah skenario yang lebih sedikit ringan tentang apa yang dilakukan, bahwa dia sesungguhnya pergi, dia melakukan sebuah tugas urusan dari tuannya, tetapi kemudian dia menghilang. Ya. Tetapi kemudian dia diperjumpakan oleh Paulus di penjara. Ya, tentu bahwa atas perbuatan yang dia lakukan kemudian dia ditangkap dan dia diperjumpakan oleh Paulus dalam penjara. Tetapi hal yang menarik, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentang bagaimana sebuah proses yang Tuhan mau nyatakan melalui Paulus bagi seorang Onesimus dan juga bagi seorang Filemon. Sesuatu hal yang kemudian menarik dan menyenangkan bagi Paulus tentang bagaimana sesungguhnya Filemon memiliki kasih yang begitu besar terhadap pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana hubungan yang tentu sebagai seorang tuan dan hamba antara Filemon dan juga seorang Onesimus. Tetapi hal yang mau Paulus lakukan ialah bagaimana melaksanakan sebuah tugas pekabaran Injil sekalipun dia sedang terpenjara. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa, bahwa tidak ada ruang, tidak ada hal yang bisa membatasi oleh seorang Paulus untuk bisa menyatakan kesaksian, sekalipun dia ditangkap, sekalipun dia dipenjara. Dan bahkan ini sebuah kesempatan yang luar biasa, bagaimana Tuhan mau menyatakan karyanya untuk kemudian mengubah seorang Onesimus. Tentu bahwa bukan sekedar kebetulan bagaimana dia diperjumpakan oleh Paulus dalam penjara. Ya, karena selalu kita berbicara, ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, ya kebetulan. Ya, bukan karena kebetulan saya menjadi seorang pendeta, bukan karena kebetulan ya Presiden Jokowi menjadi seorang presiden dan lain sebagainya. Tetapi itu kita imani dan kita percaya bahwa sebagai sebuah rencana dan karya Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi seorang Onesimus untuk bagaimana menyadarkan dan bagaimana membentuk dia. Bahkan ya satu visi yang luar biasa yang Paulus mau nyatakan adalah bagaimana menjadikan sebuah hubungan yang baik, yang akrab, yang penuh kasih antara seorang Filemon dengan seorang Onesimus, yang bukan hubungan antara seorang tuan dan hamba. Bukan sekedar bahwa Onesimus akan kembali kemudian dipekerjakan sebagai hamba oleh Filemon, tetapi sebagai saudara. Tuhan mau menyatakan bagaimana sebuah hal yang bisa dilakukan oleh Paulus kepada seorang Onesimus yang telah terpisah jauh dari Filemon, sehingga hal itu menjadi sebuah dasar bagaimana hubungan Paulus dengan Onesimus menawarkan sebuah pilihan kepada Filemon, bahwa bagaimana Filemon menerima Paulus sebagai orang dalam sebuah persekutuan yang akrab dengannya.
dan bagaimana juga menerima Onesimus seperti dia menerima Paulus sendiri. Ya, luar biasa bagaimana kata-kata yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon untuk bagaimana supaya terjalin hubungan yang akrab dan hal yang luar biasa, tidak hanya sekedar bahwa Filemon sebagai orang yang kaya, orang yang mempunyai kasih, tetapi juga bagaimana sungguh-sungguh mau menyatakan itu, sehingga bagaimana hubungan antara Filemon dengan Onesimus sekali lagi bahwa bukan sekedar hubungan antara tuan dan hamba, tetapi sebagai saudara, lebih daripada hamba, sebagai saudara yang kekasih. Ya, dalam ayat yang ke-16 bacaan kita, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu. Bagaimana kehadiran Onesimus kembali menjadi seorang yang mungkin pernah berbuat sesuatu yang di mata Filemon tidak baik, karena perbuatan entah benar karena dia mencuri uang atau karena tidak melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, lalu kemudian dia melarikan diri. Tetapi kemudian bahwa bagaimana menjadikan sebuah kehidupan seorang Onesimus yang dulunya disebutkan Paulus juga dalam bacaan kita tadi, bahwa dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya, ini sebuah visi yang luar biasa yang Paulus mau nyatakan tentang hubungan yang akrab, yang lebih dekat yang dia mau bangun. Bukan hanya antara dia dengan Filemon, tetapi juga dengan Onesimus, bagaimana Filemon memberlakukan dia. Paulus tahu tentang Filemon bahwa dia seorang yang selama ini penuh teladan dalam kasih kepada semua orang percaya, sehingga bagaimana itu sungguh-sungguh dinyatakan sebagai seorang yang menjadi teladan dan penuh kasih, untuk menjadikan kemudian seorang Onesimus menjadi saudara yang begitu dekat dan begitu akrab. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Paulus menyatakan, apa yang Paulus inginkan, dia meminta kepada Filemon dalam sebuah pengertian tentang bagaimana hal ini sungguh mau dinyatakan dalam rangka sebuah pelayanan yang dia mau bangun, bukan hanya bagi seorang Onesimus tetapi juga kepada seorang Filemon. Hubungan yang luar biasa yang disadari oleh Paulus bahwa ini adalah merupakan sebuah cara yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan untuk bagaimana memperjumpakan, mempertemukan mereka, menjadikan sebuah kehidupan Onesimus menjadi seorang yang bisa berguna dan bermanfaat, mengingatkan kembali tentu atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan, sebuah kesalahan yang disebutkan Paulus sebagai sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi kemudian perjumpaan yang sekali lagi luar biasa Tuhan sudah rancang bagi mereka untuk bagaimana membuat sebuah relasi yang baik kembali. Nama Onesimus yang berarti berguna atau menguntungkan. Paulus mau menjelaskan status sebagai seorang budak yang dahulu tentu tidak menguntungkan, bahkan merugikan bagi Filemon, tetapi sekarang menjadi seorang yang sangat berguna, bahkan menguntungkan bagi Paulus dan juga bagi Filemon dalam sebuah persekutuan jemaat yang ada
di rumah Filemon. Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepadanya, meminta untuk sungguh-sungguh bagaimana menyatakan hubungan yang lebih baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah prinsip yang luar biasa yang Tuhan menyatakan bagi seorang Filemon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bulan doa Alkitab, tentu bersama-sama kita mau dipakai oleh Tuhan, bukan hanya sama seperti seorang Paulus untuk menyatakan kesaksian, menyatakan pekabaran Injil dalam berbagai situasi apapun yang sedang dialami, tetapi juga tentu Tuhan mau memakai kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya dalam rangka pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga satu tugas yang tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita di dalam rangka bulan doa Alkitab saat ini, bahwa kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun. Tentu ini menjadi sebuah tugas yang berat bagi kita bersama-sama. Tetapi Paulus sudah memperlihatkan sebuah keteladanan yang luar biasa, tantangan yang begitu berat yang dia harus alami. Yeremia diingatkan oleh Tuhan bagaimana dia belajar kepada seorang tukang periuk untuk kemudian membentuk dirinya menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang tekun di dalam mengangkat sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Juga seorang Filemon dan seorang Onesimus. Dan kita semua tentu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara Tuhan sendiri. Banyak cara bisa Tuhan lakukan bagi kita. Tergantung bagaimana kita. Apakah kita bisa seperti dengan seorang Filemon, bisa menerima Onesimus kembali yang dahulu telah berbuat sesuatu yang tentu tidak menguntungkan, tidak berguna baginya, tetapi kemudian Tuhan pakai Paulus untuk bagaimana menjadikan sebuah hubungan yang akrab, yang lebih baik kembali. Prinsip yang terpenting bagi kita sekarang ialah bagaimana kita terus belajar dari firman Tuhan di dalam Alkitab, untuk bagaimana menjadikan kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang berguna dan bermanfaat. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan bagi kita. Apakah diri kita telah berguna, telah bermanfaat bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih berguna bagi Tuhan, seperti tuntunan tema kita pada minggu ini. Mari bersama-sama kita menjawab, mari kita bersama-sama merespon dalam kehidupan kita. Sungguhkah kita telah menjadikan kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang berguna bagi Tuhan? Roh Kudus menuntun dan memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada bagian firman Tuhan, satu nas bacaan kita, yang juga ini menjadi sebuah tugas yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bukan hanya sekedar untuk menjadi sebuah ayat yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita bersama-sama, tetapi juga menjadi sebuah ajakan bagi setiap orang yang percaya. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran
dan pengajaran. Sekali lagi firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua menjadi tema bulan doa Alkitab tahun ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar malam hari ini. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian, Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Dalam doa syafaat kita pada malam hari ini, kita akan menopang dalam doa beberapa anggota jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, ada 9 orang, dan juga di rumah. Dan secara khusus kita akan mendukung dalam doa kita malam hari ini Ibu Kala Husain Priade di Jakarta yang sedang cuci darah, Ibu Marta Lobo yang juga sedang berobat di Jakarta, Ibu Deken Sarah Lebang di Makassar, Ibu Deken Yurita Espalamba di rumah, orang tua kekasih Nek Luther Leda di Rumah Sakit Elim, ada Bapak Frans Rimbun Andilolo di Rumah Sakit Laki Padada. Dan juga kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Dan juga berdoa untuk upacara pemakaman orang tua dari saudara kasih kita. Ada kedua saudara kita yang saat ini dalam rangka upacara pemakaman orang tua di Saadan, almarhum Roti Pakilaran dan almarhumah Bontong Tolak di Tongkodan Paranta Saadan Malimbong, yang akan dimulai minggu ini dan sampai pada minggu depan. Dan juga berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah Saudari Serli Rumising dengan Saudara Pabangan Pololongan yang oleh perkenan Tuhan akan dilaksanakan pada tanggal 11 September pada ibadah jam 11. Dan juga untuk rencana pengucapan syukur tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2022. Dan juga berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang jika Tuhan berkenan akan dimulai peletakan batu pertama pada ibadah pengucapan syukur. Dan kita terus berdoa
untuk pemerintah dan bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh kami percaya cara Tuhan boleh membentuk kami, menjadikan kehidupan kami sebuah kehidupan yang tidak berarti, tidak bermakna, tidak berguna, menjadi sebuah kehidupan yang berguna bukan hanya bagi keluarga kami, bukan hanya bagi persekutuan, bagi bangsa negara, tetapi juga untuk Tuhan. Berbiasa Engkau boleh membentuk hamba-Mu, baik Daud, Paulus, Onesimus, dan juga Filemon, menjadikan kehidupan mereka menjadi sebuah kehidupan yang bermakna, berguna. Dan tentu kami semua ya Tuhan, Engkau boleh membentuk kami dengan berbagai hal yang terjadi dan kami alami dalam kehidupan ini. Untuk kemudian kami boleh diubahkan, menjadikan kehidupan ini ya Tuhan sungguh menjadi sebuah kehidupan yang berarti dan bermakna, terlebih berguna bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantepao, bersama dengan majelis gereja, bersama dengan pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan yang baik. Sungguh kami dapat dimampukan untuk mengangkat semua tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di berbagai tempat. Tuhan, kami mohon kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi mereka yang saat ini sedang terbaring karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Secara khusus Tuhan, bersama dengan orang tua kasih kami, Ibu Kala Husain Pirade yang sedang menjalani proses cuci darah di Jakarta, orang tua kami Ibu Marta Lobo yang sedang menjalani perawatan di Jakarta, beberapa orang tua kami di rumah sakit dan di berbagai tempat, juga mereka saat ini ya Tuhan sedang menjalani perawatan. Biarlah kiranya oleh berkat Tuhan, melalui dokter, para medis, melalui semua perawatan yang mereka terima, Engkau memberkati semuanya. Harapan kami Tuhan bahwa mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, sehingga sungguh tentu menjadi sebuah sukacita bagi kami bersama-sama ketika mereka boleh dipulihkan dari sakit yang sedang mereka alami. Juga kami datang mendoakan orang tua kami yang lanjut usia, mereka yang tidak berkesempatan lagi untuk boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, sekalipun secara fisik mereka lemah karena usia, tetapi mereka tetap kuat dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Biar Engkau terus memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka, kita menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Juga kami datang menopang dalam doa bersama dengan keluarga dari almarhum Roti Pakilaran dan juga almarhumah Bontong Tolla. Oleh perkenan Tuhan, rangkaian upacara pemakaman akan dilaksanakan mulai pada minggu ini sampai minggu depan. Tuhan memberkati segenap keluarga, anak cucu. Biarlah kiranya semua rangkaian upacara ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan semua yang mengambil bagian, majelis gereja, pemerintah, tokoh adat, dan semua yang Tuhan libatkan di dalamnya, sehingga semua proses ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Juga kami datang berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah kedua saudara kami
Saudara Pembangunan Pelolongan dengan Saudari Serdi Rumising yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang dalam ibadah jam 11 siang. Tuhan berkati kedua saudara kami, keluarga kedua belah pihak, dan bahkan jemaat-Mu. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semua karena rencana dan rancangan yang terindah yang Tuhan boleh karyakan bagi kedua saudara kasih kami. Juga kami datang berdoa untuk rencana pengucapan syukur tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September yang akan datang. Tuhan berkati kami semua, memberkati panitia hari raya gerejawi, memberkati segenap majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan. Biarlah bersama-sama Tuhan kami boleh menyatakan sukacita, syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala berkat tuntunan kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu dalam setahun yang telah berlalu. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, dalam ibadah syukur ini sungguh menaikkan kami bagaimana memuji memuliakan Engkau ya Tuhan atas segala berkat kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami bersama-sama. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang kami boleh bangun bersama di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung pelayan jemaat Rantepau. Berkati segenap panitia, majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan boleh memakai kami semua untuk boleh membangun sebuah tempat di mana kami boleh bersama-sama dipersekutukan dalam memuji memuliakan Engkau. Kami sungguh melihat sebuah kondisi yang dialami oleh jemaat di tempat ini ya Tuhan, oleh karena keterbatasan tempat dalam kami beribadah. Dan biarlah kiranya oleh campur tangan daripada-Mu ya Tuhan, aku memberkati kami semua, sekalipun dalam banyak tantangan yang tentu kami hadapi bersama-sama, namun kami percaya bahwa Tuhan boleh berkarya di dalamnya, sehingga semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melengkapi pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Engkau karuniakan bagi mereka, sehingga sungguh ya Tuhan mereka dimampukan untuk terus mengangkat tanggung jawab dengan baik. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri dalam tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga kesatuan Republik Indonesia ini dari berbagai ancaman dan tantangan yang kami hadapi. Biarlah dalam peran dan tanggung jawab yang Tuhan terpercayakan, sungguh-sungguh mereka dimampukan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayan yang kami akan angkat sepanjang minggu ke depan ini. Berkati kami semua ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah semuanya boleh kami laksanakan dengan baik. Semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau boleh libatkan dalam ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan dalam rangka bulan doa Alkitab yang boleh dilaksanakan oleh lembaga Alkitab dalam sepanjang tahun ini, dalam rangka ya Tuhan bagaimana supaya Injil semakin boleh disebarkan di berbagai tempat. Engkau boleh memakai kami semua ya Tuhan untuk menjadi sarana pekabaran Injil dalam peran kami untuk membantu penerjemahan Alkitab dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Nias. Dan biarlah Engkau ya Tuhan campur tangan untuk semua yang dilaksanakan oleh lembaga Alkitab Indonesia, sehingga nama-Mu ya Tuhan semakin disebarkan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sementara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Engkau tuntun sertai peliharakan kehidupan kami, tibakan kami dengan selamat sejahtera di rumah kami, dan biarlah di sana nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh pakai libatkan dalam ibadah ini. Majelis gereja, kelompok pelayanan 1, bersama dengan pemain akustik, kantoria, tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pekerja gereja. Terima kasih untuk pelayanan kami ya Tuhan,
Semuanya boleh kami angkat bersama-sama demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama terus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, baik atau tidak baik waktunya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai saudara-saudara sekalian. Karena itu arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama-sama mari kita pulang dan kita jadikan hidup kita berguna bagi Tuhan, bagi sesama, bagi keluarga kita, dimanapun kita ditempatkan dalam tugas dan tanggung jawab kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengaminkan ibadah kita dengan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersama-sama dalam sapaan khas Nias. Ya ahau salom. Ya ahau Salam. Ya ahau salom. Ya ahau salam. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukur kepada